Perjuangan saat di beliau proses doktor, saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas, kalau sampai saya tuh kalau dibilang itu kasus sama sekali nggak jelas. Pengamat militer Koni Bakri bereaksi soal penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kamis 20 Februari. Pihaknya membuat berbagai story di Instagram pribadinya yang mendukung sahabatnya, Hasto. Bahkan, Koni sempat sesumbar akan menunjukkan dokumen rahasia yang sempat diungkapkan sejak Hasto terseret dalam kasus ex-kader PDIP, Harun Masiku. Menurutnya, dokumen rahasia tersebut akan membongkar keburukan keluarga Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Pihaknya sempat mengaku sudah mengamankan dokumen itu ke Rusia. Namun, seusai Hasto Kristianto resmi ditahan, Koni Bakri belum membongkar dokumen rahasia tersebut. Koni justru tanpa hanya membagikan foto dan reelsnya melalui story Instagram pribadi, Jumat 21 Februari. Foto dan reels video tersebut berkaitan dengan penangkapan sahabatnya, Hasto Kristianto. Bahkan, Koni juga membagikan pernyataan Hasto yang mendesak KPK agar memeriksa keluarga Jokowi terkait dugaan korupsi. Lalu, pengamat militer itu juga mengunggah foto kartun berwajah Jokowi. Dalam keterangannya, Koni mendesak KPK untuk menandatangani surat pemanggilan dan penersangkaan terhadap seseorang. Namun, ia tak menyebut siapa sosok yang akan dipanggil KPK itu. Saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi penonton bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Ya, sudah seringan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus? Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar nol, perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya, semuanya sudah diperiksakan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya, jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti. Dan itu akan kami fokuskan untuk satu, membangun RKB baru untuk SMA dan SMK. Dua, membangun sekolah baru untuk SMA dan SMK. Tiga, membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, jalan penghubung Sukabumi Pangandaran. Ini yang menjadi prioritas kita, memperbaiki seluruh infrastruktur irigasi agar ketahanan pangan meningkat, meningkatkan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi. Ini akan menjadi fokus, mengintegrasikan pelayanan kesehatan dari mulai rumah sakit rujukan sampai puskesmas membantu. Nah, itu seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026. Karena 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah, sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Cukup? Terima kasih. Tambang ilegal harus bersih. Pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan. Kita ingin melakukan pendekatan undang-undang korupsi, karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka merugikan lingkungan yang berdampak pada kita, harus merecovery lagi. Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih recovery yang diperlukan. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan. Saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai dalam politik 27 November 2024. Bagi saya, tidak ada partai pendukung, tidak ada partai pengusung, tidak ada partai lawan politik. Semua partai adalah sahabat saya yang memiliki cita-cita yang luhur. Dan saya pun tetap membuka ruang bagi semuanya untuk memberikan otokritik yang objektif dan mengarah pada solusi-solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan kritik yang bersifat kebencian atau didasarkan nalar-nalar sentimen karena persoalan pemahaman keyakinan yang berbeda. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga seluruh gagasan dan cita-cita ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan seluruh penantian itu bisa dirasakan oleh seluruh warga Jawa Barat. Saya mohon maaf pada semuanya apabila ada ucapan dan tingkah laku saya yang sering kontroversial, yang menimbulkan keriuhan di media sosial, tetapi tidak akan pernah ada tajamnya pisau kalau tidak pernah berasah dalam setiap hari. Pisau yang tidak berasah dia akan berkarat dan akhirnya tidak bermakna. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap. Sekali merdeka tetap. Sekali merdeka tetap.